sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, dalam masa pandemi ini kita wajib memperhatikan kesehatan kita. Jangan lupa menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, baik itu mau bepergian ataupun dari bepergian, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Anak-anak, ingat, di rumah bukan untuk berlibur, tetapi kita tetap belajar dalam pengawasan guru, orang tua, maupun lingkungan sekitar. Jangan lupa bahwa kalian adalah anak sekolah, anak yang sedang berkewajiban dalam menuntut ilmu. Maka tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu adalah pepatah. Maka kamu harus berlomba-lomba untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tanggung jawabmu kepada orang tua adalah belajar, belajar, dan belajar. Untuk pembelajaran prakarya, kita mengenal rekayasa. Di semester awal ini, kalian sudah mendapatkan kerajinan, dan yang kedua adalah rekayasa. Untuk kelas 9, rekayasanya adalah instalasi listrik rumah tangga. Di awal pertemuan, untuk rekayasa kita sudah mengenal yang namanya komponen-komponen listrik di rumah. Ada yang dimana saklar, bergenser, kemudian meteran, lampu, kemudian ada TV, ada radio, dan lain sebagainya. Nah, itu dalam skala yang umum. Untuk kelas 9 sendiri, kita berketerkaitan dengan instalasi listrik rumah tangga, yaitu ada bergenser, kemudian dari bergenser kita masuk lagi ke sekring, kemudian setelah dari sekring, nah barulah masuk itu ke beban-beban listrik. Yang namanya beban listrik itu apa? Ya, lampu, kipas angin, televisi, itu termasuk dalam beban listrik. Kemudian bagaimana caranya lampu itu bisa menyala? Nah, lampu bisa menyala ketika tersambung oleh aliran listrik positif dan negatif, ya. Atau dalam bahasa listriknya tersambung dengan fasa dan netral. Nah, fasa dan netral itu ada di mana saat kWh meter dari kWh meter yang tersambung oleh jaringan PLN kemudian masuk pada sekring, kemudian tersalurkan ke stop kontak, ke saklar, lalu menghidupkan peralatan rumah tangga. Nah, anak-anak, kemarin sudah kita pelajari dari bab rekayasa tersebut. Kalian sudah membaca dari apa itu bergenser, membaca apa itu saklar, membaca apa itu lampu, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ini adalah kewajiban kalian untuk praktek. Prakteknya seperti apa, Bu? Coba, kalian sudah bisa belum memasang lampu dari lampu itu mati hingga menyala? Nah, ini adalah PR kalian di rumah. Ingat, di rumah saja. Oke? Nah, dari sini akan dibimbing nantinya. Jadi nanti kalian cukup menyiapkan saklar, stop kontak, dan lampu. Masing-masing satu saja. Nah, lampunya yang seperti apa? Kalau instalasi listrik di rumah kalian 220, maka lampunya jangan menggunakan lampu LED yang kecil-kecil, ya. Boleh kalian menggunakan bolam lampu, atau bisa jadi kalian pinjam sebentar lampu yang kalian punya, dilepas boleh karena untuk praktek. Nah, tetapi untuk saklar dari stop kontak kalian tidak mungkin untuk mengambil dari rumah, ya. Nah, ingat anak-anak, ini adalah praktek di rumah. Namun, jika memang kalian berkehendak untuk belajar bersama teman kalian, maksimal 3 orang di rumah kalian, saya persilahkan dengan catatan menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa untuk mencegah penularan COVID. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah stop kontak, saklar, lampu. Nah, penghubungnya apa? Kabel. Nah, kalau di soal kemarin tulis menanyakan macam kabel untuk netral itu warnanya apa? Nah, jawabannya adalah biru. Kemudian kabel untuk fasa itu ada 3, merah,
kuning dan hitam. Kemudian untuk groundnya atau untuk pembunyian, untuk pentanahan itu warnanya adalah hijau ya, hijau dengan garis-garis kuning atau kuning dengan garis-garis hijau gitu. Itu ya, itu untuk pengetahuan tambahannya. Nah anak-anak, itu yang perlu kalian siapkan untuk keperluan praktek nantinya. Nanti akan diisi, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita ulas sebentar ya persiapan kalian. Kita membahas mengenai prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Pengertian dari kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Nah, muatan listrik itu ada dua, positif dan negatif, atau tadi sudah disampaikan pasal atau netral. Itu adalah muatan listrik. Kemudian jenisnya ada dua, yaitu DC dan AC, direct current atau alternating current. Kalau DC biasanya ada pada remote, seperti contohnya baterai ya. Nah, baterai itu kalau baterai remote itu masih DC. Kemudian kalau yang sudah bertegangan tinggi seperti instalasi di rumahmu itu adalah alternating current atau AC. Tegangannya berapa, Bu? Tegangan di rumahmu itu adalah 220 volt. Itu merupakan jenis dari listrik AC dan DC. Kemudian di sini ada arus listrik, itu diukur dengan ampere meter, berarti satuannya adalah ampere ya. Kemudian ada voltmeter itu untuk mengukur tegangan di rumahmu. Satuannya apa? Satuannya volt atau V. Nah, itu kemudian daya yang ada di rumahmu itu ada dari kWh meter ya. kWh itu adalah penghitung bergenser atau penghitung daya atau pembatas daya yang masuk ke rumahmu dari PLN. Berapa dayanya? Nah, biasanya kan kalian kalau di rumah ditanya, daya di rumahmu berapa? Jawabnya 400, ada 450, ada 900, ada 1300 dan lain sebagainya. Itu adalah daya. Kemudian itu dari bergenser, setelah itu meter listrik atau kWh. Nah, itu sekumpulan dari meteran. Nah, itu namanya adalah bergenser. Nah, meter listrik itu ada di dalam bergenser, komponen-komponen kecilnya. Kemudian ada spin control, kemudian ada panel outputnya. Itu dari bergenser sendiri. Untuk sakornya kan, untuk on off kan, itu namanya adalah MCB ya, miniatur circuit breaker. Jadi kalau misalkan di rumahmu mengalami kelebihan beban, maka MCB-nya akan trip. Yang tadinya 1 sekarang jadi 0. Nah, biasanya kalau kalian listriknya jeblek, Bu, Bapak listriknya jeblek. Nah, biasanya MCB-nya itu mengarah pada 0, bukan 1. 0 itu berarti dia mati pada jaringan rumahmu saja. Tetapi kalau 1, pada angka 1 dan listrik kalian di rumah itu mati, maka itu matinya dari PLN. Maka kalian tidak bisa lagi untuk merubah ke 0. Justru malah kalau dirubah ke 0 itu sama saja kalian mematikan 2 kali gitu ya. Jadi ketika angkanya 1 pada MCB itu seperti saklar. Nah, ketika saklarnya menuju pada angka 1 dan listrik kalian mati, maka itu mati dari pusatnya atau dari PLN. Tetapi kalau listriknya mati, MCB-nya dalam keadaan 0, itu namanya mungkin ada beban lebih atau konsleting di rumah. Kalian bisa menyalakannya kembali ketika kalian sudah mengurangi beban-beban yang ada di rumahmu. Contohnya mungkin mematikan lampu, menghentikan setrikamu. Ketika kalian sudah menyetrika mungkin langsung mati. Nah, itu kalian biasa bilang jeblek gitu ya. Padahal itu adalah kelebihan beban. Itu untuk pengetahuan dari
bergeser. Kemudian ada pengaman listrik ya, yang tadi saya katakan sekring yang warnanya hitam, tersalur pertama dari bergeser kemudian masuk ke sekringnya sendiri. Sekring sendiri itu apa? Nah, alat pengaman ini bekerja memutus rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Pengaman listrik termos biasa disebut MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan saklar. Nah, itu anak-anak biasanya memang ada dua. Nah, ketika sekring putus, setelah itu MCB juga ikut off, gitu ya. Jadi ada dua pengaman, yang satu pada sekring, yang satu pada MCB yang ada di kalorimeter. Kemudian ada saklar, ini untuk menyalakan dan menghidupkan lampu yang ada di rumahmu, yaitu lampu maupun kipas angin. Kipas angin juga ada saklar, walaupun saklarnya bentuknya berbeda. Ketika dia ada pilin atau ada pencetan, itu namanya saklar, gitu ya. Kemudian di sini ada saklar yang ditanam di dalam tembok dan yang ada di luar tembok. Nah, ini saklar inbow dan saklar outbow. Pada bangunan-bangunan sekarang ini memang biasanya saklarnya semuanya inbow. Kalau yang outbow itu biasanya ada pada rumah-rumah kayu ya, karena tidak mungkin dibobok ya, tidak mungkin dibobok, maka dia saklarnya adalah saklar outbow. Kemudian saklar tunggal dan saklar ganda. Nah, saklar tunggal itu berarti saklarnya hanya ada satu, kan ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang tiga. Nah, saklar yang tunggal itu saklarnya satu, yang ganda itu dua, gitu ya. Kemudian stop kontak. Nah, stop kontak ini biasa kalian sebut adalah colokan, gitu ya. Nah, sekarang karena kalian sudah belajar, maka kalian sudah tahu namanya adalah stop kontak, bukan colokan. Kemudian ada steker. Nah, sama itu colokannya. Nah, colokannya bukan, itu namanya steker, gitu ya, steker. Kemudian kabel. Nah, kabel ini sangat penting anak-anak. Kenapa? Karena kalau kalian hanya mempunyai lampu dan hanya mempunyai steker dan stop kontak saja tanpa kabel, itu sama saja tidak bisa menyala, kecuali yang sekarang itu menggunakan wireless ya. Kalau wireless memang tanpa kabel, wire kabelless kurang, berarti tanpa kabel. Nah, itu bisa jadi. Kemudian di sini juga ada NYA, NYM, NBY, dan NYMHGO. Biasanya yang ada pada instalasi rumahmu itu adalah NYA, gitu ya. Kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi satu kawat saja. Nah, bisa NYA, bisa NYM. Kalau NYM itu warnanya putih, intinya bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Nah, itu juga di rumahmu sering adanya, gitu ya. Jadi NYM dalamnya itu adalah ada yang NYA. Nah, anak-anak, itu adalah materi-materi yang sebelumnya. Kemudian di sini juga ada peralatan tes pen. Tes pen ini untuk mengecek ada tegangan atau tidak, ada arus listrik yang mengalir atau tidak. Biasanya disimbolkan dengan nyalanya lampu pada alat tersebut. Ketika kita tes pada stop kontak ya, stop kontak maupun kabel. Nah, biasanya memang kalau di instalasinya ya di stop kontak, untuk kalian mencoba ya di stop kontaknya. Nah, itu kalau ada aliran listriknya dia akan menyala. Kemudian untuk peralatan yang lainnya di sini adalah peralatan penunjang untuk kalian memperbaiki maupun membuat instalasi listrik. Ada solder, penggaris siku, pahat, gunting seng, dan ketamnya. Itu adalah pelajaran yang lalu anak-anak yang sudah kalian pelajari. Maka di sini nanti di halaman 62 ya, di halaman 62 itu adalah pembuatan produk instalasi listrik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalian cukup menyiapkan satu-satu saja. Stop kontak, saklar, dan lampu. Tambahannya apa di sini? Oh, di sini ada kabel, kemudian ada colokan jantan. Nah,
diperbaiki ya, steker. Jadi nanti ketika instalasi sudah jadi, ada stop kontak, ada saklar, ada lampu sudah jadi, jangan lupa ditambahkan steker. Karena apa? Karena karyamu nanti itu tidak terhubung langsung dengan kWh meter, melainkan kamu harus mencobanya dengan menambahkan steker sebagai penghubung arus dan tegangan yang ada dari kWh metermu, dari rumahmu dengan barang praktekmu, gitu ya. Nah, ini di halaman 62 anak bisa dilihat, diperhatikan dengan baik. Nah, itu nanti kalian prakteknya seperti itu. Nanti akan saya berikan contohnya, contoh yang sudah saya ajarkan kepada kelasmu yang lalu. Jadi anak-anak, selamat menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ya, kalian boleh menyiapkan mulai dari sekarang, kemudian minggu depan, Luis mau lihat kalian sudah mempersiapkan sketsanya dulu. Alasnya boleh berupa kardus maupun kayu. Jadi kalian buat dulu sketsanya, kemudian kalian tempelkan dulu atau masukkan dulu, pasang dulu lokasinya. Saklar di sini, lokasi stop kontak di sini, lokasi lampu di sini. Kalian persiapkan dengan baik. Setelah itu nanti kita rangkaikan untuk kabelnya bersama-sama, gitu ya. Bagi yang sudah mengetahui boleh langsung, tapi yang belum mengetahui boleh menanyakan. Untuk pembelajaran hari ini untuk mempersiapkan tugas keterampilan kalian. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa tetap di rumah, kalau bepergian memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti. Yang belum mengikuti, saya harap untuk pertemuan selanjutnya bisa mengikuti. Dari depan ya, tadi di gazebo depan, kemudian Bu Is masuk kelas harus pakai masker, jangan lupa. Nah, setelah ini di kelas Bu Is sendirian karena kalian di rumah, jadi Bu Is lepas lagi. Ya, ini yang ada di depan saya di meja ini adalah karya dari kakak kelasmu dulu. Sekarang sudah kelas 1 SMA ya. Di sini ada Mbak Melati, Nesya, Salsabila, dan Sherly. Ini adalah karya yang sangat kreatif dari instalasi listrik. Nah, dia mengaplikasikan di sarang burung. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat, di sini ada sarang-sarangnya, dan di sini juga ada burungnya ini. Kemudian yang kreatif adalah di sini ada telur-telurnya. Nah, bisa kalian lihat. Ini sangat-sangat saya apresiasi sekali karena benar-benar kreatif gitu ya. Nah, dengan kekreatifan ini dia tidak melupakan dengan syarat-syarat kelistrikan. Coba kalian lihat di sini ada kabel warnanya merah dan biru. Ingat, merah itu untuk fasa dan birunya untuk netral. Nah, ini sangat baik sekali ya untuk instalasi rumah yang benar. Nah, kemudian di sini ada lampunya. Jadi lampunya boleh memakai lampu cabai seperti ini ya, Nak. Lampu cabai ini kalau saya lepas seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian di sini biasanya kalau kalian membeli lampu cabai sudah ada yang namanya fitting ya. Biasanya kalau kalian membeli lampu cabai nanti sekalian ada fittingnya. Fittingnya itu yang merah ini. Nih, jadi sudah satu paket. Kemudian karena ini sudah dilem ya, saya tidak mau merusaknya, jadi nanti di fitting ini ada dua kabel fasa dan kabel netral. Nah, untuk sambungan lampu sendiri dia adalah fasa dan netral, kemudian tersalurkan oleh steker. Di steker ini juga fasa dan netral. Nah, nanti tugas kalian adalah merubah steker ini menjadi saklar. Nah, dimana saklar itu yang masuk hanyalah kabel fasa saja, kabel netralnya nanti langsung masuk ke stop kontak. Dapat dari
stop kontak gitu ya. Nah ini contoh, karena kakak kelasmu dulu tidak menggunakan saklar, maka langsung menggunakan steker ini. Nah contoh penggunaannya adalah seperti ini, langsung dimasukkan pada stop kontaknya. Ya, berhubung kemarin kakak kelasmu masih bisa praktek di sekolah, maka saya minta untuk 4 lampu, 4 saklar, atau di sini diganti dengan steker dan ada stop kontaknya. Kemudian dari stop kontak ini sumbernya, nah saya tadi katakan sumbernya tidak langsung dari PLN, maka harus menyambungkan lagi, yaitu di stop kontak rumahmu. Karena kalau hanya seperti ini saja, anak, ini tidak akan bisa menyala. Mencobanya bagaimana? Ya disambungkan dengan aliran listrik yang ada di rumahmu melalui stop kontak. Begini, ini adalah karya dari kakak kelasmu yang sekarang sudah lulus. Nah, ini patut dicontoh anak-anak karena kreativitasnya sangat luar biasa dan semangatnya juga sangat luar biasa dalam membuat keterampilan. Harap kalian lebih kreatif lagi dalam membuat keterampilan ini. Walaupun di rumah, walaupun sendirian, namun kalian bisa mengkomunikasikannya dengan diri secara langsung. Baik itu melalui WA atau telepon, saya siap melayani. Nah, tapi jangan lupa tetap perhatikan jam belajar kalian. Ini adalah contoh sederhana saja. Semua contohnya sudah ada di buku kalian. Kalian sudah mempunyai buku ini, silahkan dibuka bukunya, semua arahan ada di situ. Kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, semuanya punya nomor hubungi. Saya ada di grup-grup kelas kalian. Jadi silahkan hubungi. Bagian mana yang kalian belum, saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih untuk hari ini. Selamat menyiapkan semuanya. Jika sudah bisa langsung dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, coba kita melihat lebih dekat. Di sini lampu, kemudian fitting. Ini memang tidak ada apa-apanya ya. Nah, setelah keluar dari fitting ini, di sini ada kabel kecil. Nah, sementara kabel yang kalian gunakan ini adalah NYA, itu ukurannya lebih besar dari yang keluar dari fitting ini, maka diperlukan di sini ada terminal. Ya, ini diperhatikan kalau di sini masuk 2 kabel, maka di sini keluarnya kabel. Nah, kenapa warnanya berbeda? Nah, ini adalah fasa dan ini netralnya. Boleh kalian pasangkan bebas ya di sini di terminalnya. Kemudian setelah itu keluar di sini ada steker. Nah, ini sudah saya buka. Kalian lihat kalau di sini disambung dengan steker, maka ada kabel warna merah dan biru, fasa dan netral lagi. Tetapi jika nanti menggunakan saklar, maka yang masuk hanyalah yang fasa saja. Nah, netralnya tidak tersambung, tetapi langsung ke stop kontaknya. Ini adalah stop kontak. Tadinya seperti ini ya. Ini kemudian saya buka. Di sini ada konstruksinya. Nah, ini adalah kabel fasa dan netral. Jadi nanti masuk ke sini, di sini ada 2 kabel bebas, fasa dan netral, mau di mana saja bebas karena ini adalah arus bolak-balik. Bisa pilih terserah, bebas gitu ya, fasa dan netral. Nah, nanti di sambungan stop kontak ini diberikan seperti ini, steker lagi untuk ke sumbernya. Paham ya anak-anak? Jadi dari lampu 2 kabel masuk ke terminal ini. Masuk ke terminal, kemudian keluar ada 2 kabel masuk di di steker. Kalau pakai steker, kalau pakai saklar berarti 1 kabel fasanya masuk ke saklar, 1-nya langsung diletakkan di stop kontaknya seperti ini, gitu ya.